Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan bagaimana metode menulis dakwah. Materi ini sangat penting untuk dipahami, sangat penting untuk diketahui, karena salah satu yang menjadi perhatian daripada mad'u halayak maupun jamaah adalah bagaimana pesan-pesan dakwah itu dikemas, diramu sehingga diterima dengan baik, sehingga diterima dengan sistematis oleh pendengar atau jamaah itu sendiri. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan menulis. Menurut Tenner, menulis adalah seni mendayung gagasan. Kita membayangkan bagaimana seorang nelayan atau ketika kita berada di atas perahu, semakin kita dayung perahu itu, maka semakin kita tidak menemukan ujung daripada laut itu. Begitu pula dengan gagasan yang kita sampaikan, semakin kita mendayung gagasan kita, maka semakin banyak gagasan yang kemudian kita dapatkan, ide yang kita dapatkan. Kemudian Sayyidina Ali alaihissalam mengatakan bahwa menulis adalah tali pengikat ilmu pengetahuan. Tanpa ditulis, maka ilmu atau pengetahuan itu sangatlah mudah untuk hilang atau sangat mudah untuk kita lupakan. Oleh karena itu penting sekali bagaimana menulis apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, atau apa yang kita pahami. Menulis ibarat seorang anak yang senantiasa kekal. Artinya apa? Kita membayangkan bagaimana ulama-ulama sebelumnya, bagaimana Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, tulisan-tulisannya seakan hidup di tengah-tengah kita, sehingga tulisan-tulisan itu mampu memberikan inspirasi, mampu memberikan amal-amal jariah kepada penulisnya. Oleh karena itu selanjutnya, sekarang di era sekarang ini, budaya literasi menulis harus lebih digiatkan kembali. Kalau dulu kita kenal budaya lisan yang sangat populer di tengah-tengah kita, maka pada saat ini kita harus membudayakan bagaimana mengubah mindset setiap mubalik atau setiap ulama atau setiap dai-dai, bagaimana dia mengubah mindsetnya dari budaya tutur kepada budaya tulis, ya, dari budaya lisan kepada budaya tulis, sehingga dakwah-dakwah bukan hanya lagi di atas mimbar saja, tetapi bagaimana dakwah bisa di media sosial, bisa melalui surat kabar, ya, sehingga lebih banyak lagi jangkauan dan pembacanya, ya, jamaahnya. Oleh karena itu penting sekali, ya, menggeser budaya tutur menjadi budaya tulis. Syarat menulis dalam Al-Quran, ada beberapa surah ayat yang membahas terkait dengan menulis. Dalam surah Al-Qalam ayat 1, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan hasil tulisan manusia dan malaikat. Kemudian dalam surah Yasin ayat 12 yang dikatakan, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menulis apa yang mereka kerjakan. Di sini menggambarkan bahwa segala apa yang kita perbuat, baik itu amal baik atau perbuatan yang buruk, semua ditulis oleh malaikat. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 182 menjelaskan tentang, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, maka hendaklah kamu menulisnya. Artinya apa? Bahwa segala kegiatan, aktivitas, transaksi yang kita lakukan dalam berdagang, dalam usaha, maka hendaklah kita catat atau tulis. Apalagi
transaksi itu tidak secara tunai, ya, maka kita harus menulisnya agar supaya segala apa yang kita lakukan itu memiliki data, memiliki pencatatan yang baik. Kemudian kita masih ingat bagaimana gerakan literasi pada masa Rasulullah SAW. Ada sekitar 70 orang Quraisy yang kemudian menjadi tawanan Rasulullah SAW. Kemudian mereka diminta untuk mengajar 10 orang anak-anak dan orang dewasa Madinah. Ini agar supaya masa tahanan mereka itu dikurangi, ya. Kemudian kita masih ingat bagaimana gerakan literasi pada masa Harun al-Rashid, gerakan literasi polemik antara Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rushd, kemudian gerakan literasi Ibnu Jauzi yang menghasilkan sekitar 2000 jilid buku yang telah ditulisnya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada teknik menulis. Banyak orang yang menganggap bahwa menulis itu adalah sesuatu yang mitos, yang bagi orang lain itu susah untuk diwujudkan. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang pintar menulis itu adalah orang-orang yang memiliki bakat, orang-orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi, orang-orang yang paham terkait dengan bagaimana menulis yang baik sesuai dengan hukum-hukum bahasa atau aturan-aturan bahasa. Pada intinya adalah menulis itu membutuhkan yang namanya pengalaman. Kita ketahui bagaimana orang-orang yang pintar naik sepeda, bagaimana orang-orang yang pintar berenang. Mereka tidak membutuhkan teori terkait dengan bagaimana naik sepeda, bagaimana berenang, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana terus berusaha kemudian memiliki pengalaman sehingga dia mampu berenang, bersepeda, dan menulis. Oleh karena itu, segala hal yang dianggap sulit bagi orang pada umumnya sebenarnya itu menjadi sebuah mitos bagi kalangan orang-orang yang mampu untuk menulis. Kuncinya adalah rajin berlatih. Kemudian ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pada saat kita menulis. Yang pertama adalah memilih topik. Kemudian yang kedua adalah memilih judul, kemudian memilih led, kemudian memperhatikan gagasan, logika, dan gaya bahasa yang tidak jenuh. Artinya apa? Bahwa logika, gaya bahasa maupun gagasan yang kita buat harus mampu menarasikan dan mendeskripsikan kondisi yang ada, sehingga gagasan itu tidak jenuh. Kemudian langkah yang pertama adalah langkah bagaimana menemukan ide. Banyak orang yang menganggap bahwa ide itu sangat susah untuk ditemukan. Salah satu cara untuk menangkap ide adalah harus menyiapkan diri. Kemanapun kita pergi, maka kita harus membawa alat tulis, pulpen, buku, karena ide, gagasan itu biasa tiba-tiba muncul, biasa kemudian tiba-tiba hilang. Oleh karena itu kita harus menyiapkan kemanapun kita pergi, kapanpun, karena ide dan gagasan itu harus diperhatikan dengan baik. Kemudian memilih topik yang lagi tren, yang lagi menjadi viral, yang lagi dibicarakan oleh kalangan orang banyak, maka topik itu harus up to date, menarik, tren, atau lagi viral pada saat sekarang ini. Kemudian mengorganisasikan topik atau menyusun gagasan itu. Yang pertama harus ada pendahuluan. Pendahuluan ini adalah problem statement atau persoalan-persoalan, fakta-fakta realitas yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memberikan pemahaman. Ya,
Kalau problem tadi adalah bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan. Pada pemahaman adalah bagaimana seharusnya yang terjadi di lapangan. Maka disitulah diberikan pemahaman-pemahaman terkait apa yang kita tulis. Kemudian yang ketiga adalah memberikan solusi atau jalan keluar. Kita bukan hanya menawarkan banyak persoalan-persoalan ke tengah-tengah masyarakat, tetapi bagaimana kita memberikan solusi kepada masyarakat. Nah, saya kira itu materi untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.